Shalom teman-teman. Jumpa lagi di ibadah PAUD Kasih Bangsa Palu. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya tutup matanya. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. We want to praise and worship you. Holy Spirit, help us and guide us. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Baiklah teman-teman, kita akan memuji Tuhan. Mis ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, Yesus Engkau Tuhanku. Kita mau katakan Tuhan Yesus itu lebih dari apapun. Hanya Dia Tuhan kita selamanya. Ajarkan gerakannya ya. Semuanya ikut Miss Mary. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu 2 kali. Aku mencintaimu 2 kali. Yesus Tuhan, Juru Selamatku, selamanya Dialah Tuhanku. Are you ready? Yes. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Miss Nova. Shalom anak-anak PAUD Kasih Bangsa, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Sudah siap untuk kita menghafalkan ayat? Hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Are you ready? Yes. Oke, perhatikan dengan baik. Kolose 1 ayat 23a. Sekali lagi ya. Kolose 1 ayat 23a. Bunyinya, oleh sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman.
sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Oke, sekali lagi ya. Kolose 1 ayat 23a. Oleh sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Oke, sekarang anak-anak ya yang mengucapkannya, Miss hanya menggerakkannya. Are you ready? Yes. Oke, good. Oke, anak-anak bisa mengulangi kembali di rumah ya. Oke, silakan untuk kita melanjutkan ibadah kita kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua, berkati Miss yang akan membawakan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu melindungi kita semua. Teman-teman semua tetap sehat, tetap kuat, pintar, dan selalu bersemangat. Wah, Miss Ena jadi tambah bersemangat bertemu dengan teman-teman yang adalah pangeran dan putri kerajaan Allah. Baiklah, Prince and Princess, hari ini Miss Erna akan mengajak kita semua bertemu dengan Raja dan Ratu dari Kerajaan Israel. Siapa mereka ini? Kisahnya ada di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Raja yang gagah dari kerajaan Israel ini bernama Raja Ahab. Sedangkan istrinya yang suka berdandan bernama Isabel. Raja Ahab dan Ratu Isabel pasangan yang sangat serasi. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya kepada Allah Israel. Mereka menyembah Allah Tuhan yang lain yang disebut Baal.
Mereka pikir Baal lebih hebat daripada Allah Israel. Padahal Allah Israel itu adalah Tuhan Yesus. Mereka menyembah dan beribadah kepada Baal dan memerintahkan semua bangsa Israel di kerajaan mereka untuk ikut menyembah Baal. Mereka mengangkat nabi-nabi Baal untuk mengadakan ibadah kepada Baal. Raja Ahab dan Ratu Isabel tidak mau percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah sangat sedih melihat apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Lalu Tuhan Allah memberikan suatu peringatan kepada mereka dengan tidak menurunkan hujan selama berbulan-bulan sampai seluruh kerajaan Israel menjadi kering. Tidak ada tanaman yang tumbuh dan juga tidak ada yang mau dimakan, sehingga terjadilah kelaparan berat di Samaria dalam tahun yang ketiga. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkan diri kepada Ahab. Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Segera sesudah Ahab melihat Elia, Ahab marah dan berkata, bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya yang tidak taat perintah Tuhan. Kekeringan dan kelaparan selama bertahun-tahun melanda negeri ini, itu semua karena Raja Ahab dan Ratu Isabel tidak menyembah Tuhan Yesus. Kemudian Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, kamu pikir Baal yang kamu sembah itu lebih hebat dari Allah yang aku sembah, yaitu Yesus? Coba kita lihat dan mari kita buktikan siapa yang lebih hebat. Hai Raja Ahab, kumpulkan 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Aserah untuk mempersembahkan korban bakaran di Gunung Karmel. Elia mendekati seluruh rakyat Israel dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nabi Elia berkata, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Lalu rakyat menyahut, baiklah demikian. Wah, teman-teman, semakin seru ya ceritanya. Apa yang terjadi di Gunung Karmel? Seluruh rakyat Israel mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka berseru, ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab.
Mereka berjinggat-jinggat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Mereka memanggil lebih keras, Baal, Baal, sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada yang menjawab. Nah, sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan kuasa Allah kepada rakyat Israel. Nabi Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan oleh Raja Ahab. Nabi Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Nabi Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Dan anehnya, Nabi Elia memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh. Nabi Elia menyusun kayu api dan memotong lembu itu dan juga menaruh di atas kayu api itu. Nah, teman-teman, mana mungkin lembu itu akan habis terbakar? Kan di sekelilingnya itu sudah penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!" Nah, teman-teman, luar biasa Tuhan Allah yang kita sembah. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dia dapat melakukan yang tidak mungkin. Teman-teman, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada cerita firman Tuhan minggu depan. Nah teman-teman, sudah lihat kan dan dengar kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Hanya Dia satu-satunya yang dapat membuktikan kalau Dia itu hebat. Tidak ada yang lain. Karena itu teman-teman, kita mesti bertekun ikut Tuhan Yesus. Teman-teman, tekun itu artinya terus-menerus. Jadi kita harus terus-menerus ikut Tuhan Yesus. Kita mesti apa teman-teman? Betul sekali. Kita mesti bertekun terus-menerus ikut Tuhan Yesus. Baiklah teman-teman, Miss Mary ajak kita semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh melihat Engkau Tuhan yang hebat. Engkau sudah buktikan itu Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami mau terus-menerus
mau bertekun mengikuti Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman di ibadah berikutnya. God bless you.